Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab laha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan hukum seputar waris, yang dimana pada pertemuan terakhir kita sudah menuntaskan pembahasan ahli waris dari pihak perempuan, dan sebelumnya juga kita sudah menuntaskan ahli waris dari pihak laki-laki, sehingga kalau digabungkan seluruhnya ahli waris, baik dia ashabul furud maupun dia asobah, itu ada 25, 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan. Arham, maka nanti akan ada pembahasan. Taib. Pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini berkaitan tentang munasakhat. Apa itu munasakhat? Pembahasan munasakhat ini sudah pernah diistilahkan pada pembagian warisan sebelumnya. Yang dimaksud dengan munasakhat ini berasal dari kata nasakh, artinya menghapus atau mengganti. Maka di dalam Al-Quran ada mengenal an-nasikh dan mansukh, yang dinasihkan dan yang dimansuhkan. Begitu juga di dalam pembagian warisan ini ada namanya masalah munasakhat, yang diambil dari kata nasakh, yang artinya menghapus atau mengganti. Dalam ilmu faraid, munasakhat ini adalah kejadian di mana
warisan tertunda untuk dibagi hingga ada ahli waris yang meninggal. Jadi warisan ini belum dibagi. Nah, ketika warisan ini belum dibagi, pada akhirnya muncul kematian yang kedua. Dan pada kematian yang kedua ini ada ahli waris yang lain. Dan banyak seperti ini. Ya, disebabkan karena apa? Disebabkan penundaan pembagian warisan. Ketika pembagian warisan ini ditunda, tak kunjung diselesaikan karena satu dan lain halnya, sampai pada akhirnya muncul ahli waris yang lain karena ahli waris yang pertama meninggal dunia sementara dia belum mendapatkan warisannya, lalu meninggallah dia dan di sana ada ahli waris berikutnya. Inilah yang dimaksud dengan munasakhat, yaitu pembagian warisan yang tertunda. Oleh karenanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya ketika ada kematian dan di sana ada harta pusaka, harta yang ditinggalkan oleh si mayit, maka hendaknya disegerakan untuk dibagi. Untuk dibagi agar nanti yang ada yang mengetahui berkaitan tentang usia. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia, sementara dia termasuk ke dalam ahli waris yang belum mendapatkan warisan. Nah, ini terjadi ketika orang tua meninggal dunia. Suami meninggal dunia dan dia meninggalkan istri kemudian anak-anak. Anak-anak belum mau membagi. Ya, kenapa? Karena masih ada ibu. Mereka merasa kalau seandainya berbicara tentang warisan orang tuanya, sehingga pada akhirnya ditutup-tutupi sampai meninggallah si ibu tadi. Iya, kalau seandainya ibunya yang meninggal. Lalu kalau seandainya yang meninggal adalah si anak, bukan si ibu. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah pembahasan yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kasus munasakhat ini ada 3 macam. Jadi kasus munasakhat, jadi istilahnya namanya munasakhat. Dan kasus ini ada 3 macam. Munasakhat ini ada 3 macam. Yang pertama, kasus yang pertama itu ahli waris mayit kedua sama dengan ahli waris mayit yang pertama. Ya, ahli waris mayit yang kedua ini sama dengan ahli waris mayit yang pertama dan tidak ada ahli waris yang lain. Ya, ahli waris kedua sama seperti ahli waris yang pertama dan tidak ada ahli waris yang lain. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Taib. Dalam kondisi ini mayit kedua ini dianggap seperti tidak ada, sehingga perhitungan warisan bisa langsung dari mayit pertama ke ahli waris yang tersisa. Contohnya, ya seorang suami meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia yang dia meninggalkan istri kemudian 3 orang anak. Ya, istri dan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, kemudian harta belum dibagi. Harta warisan belum dibagi. Selang beberapa tahun karena memang harta warisan belum dibagi, akhirnya meninggallah si istri. Dan si istri ini tidak memiliki ahli waris kecuali anak-anak mereka. Ya, dia tidak memiliki orang tua. Ya, dia tidak memiliki orang tua dalam hal ini dan ahli warisnya tetap anak mereka, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, dalam hal ini, ya dalam hal ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah, pembagian warisan ini mayit yang kedua tidak dianggap. Ya, kenapa? Karena ahli warisnya sama. Ya, karena ahli warisnya sama, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, kita contohkan.
Ini kondisi yang pertama, ya, ahli waris mayit kedua sama seperti yang pertama. Kita contohkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Suami meninggal dunia, ya, suami meninggal dunia, yang dia tinggalkan yang pertama adalah istri. Kemudian 2 anak laki-laki. Kemudian 1 anak perempuan. Dalam hal ini suami yang meninggal. Ya, suami yang meninggal. Suami di sini meninggal dunia dan dia meninggalkan istri, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Ini kasus yang pertama. Ya, ini kasus yang pertama. Nah, kemudian pada akhirnya istri meninggal. Ya, kasus yang kedua, istri yang meninggal. Dalam hal ini si istri dia tidak memiliki orang tua lagi. Ini jelas, ini semuanya ini furu'. Ya, 2 dan 3 ini adalah furu'. Dan si istri usulnya, orang tuanya, ibunya nggak ada. Sama seperti suami, usulnya tidak ada, ibu dan ayahnya tidak ada. Nah, ketika ahli warisnya mereka saja, yaitu anak, ya, si yang kedua ketika istri meninggal dunia. Nah, sehingga pembagian yang ini tidak dianggap, sehingga langsung harta suami ini pindah kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, seperti itu dia jamaah ini dimulakan oleh Allah. Jadi dia punya harta, ya, dia punya harta, kemudian hartanya ini masih ditahan, belum dibagikan kepada ahli waris. Kemudian sampai pada akhirnya istri meninggal dunia. Ya, istri meninggal dunia dan hartanya ini memang harta suaminya. Ya, hartanya ini hanya harta suaminya, sehingga secara otomatis harta suami ini hanya diberikan kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, kalau 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka sahamnya berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Karena apa? Iya, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, ini 4, ini 1. Nah, demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi setiap anak laki-laki, 1 orang anak laki-laki mendapatkan 2/5 dari harta, dan anak perempuan 1/5 dari harta. Nah, demikian. Taib. Hanya saja yang harus difahami adalah pada saat si suami meninggal dunia dan suami ini punya harta, tentunya dalam harta itu dimanfaatkan oleh si istri. Artinya istri ini memanfaatkan harta peninggalan suaminya. Dan pada dasarnya kedua anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu punya hak. Bagaimana statusnya agar harta yang dimanfaatkan oleh ibu mereka ini halal, maka anak-anak ini menghalalkan harta yang dimanfaatkan oleh ibunya dari harta pusaka bapaknya. Kenapa? Karena mereka punya hak. Ya, mereka itu punya hak. Yang kalau seandainya mereka nggak menghalalkan, atau mungkin statusnya adalah mereka segerakan tuh. Ya, mereka segerakan pembagian warisan. Kalau disegerakan pembagian warisan, maka hukumnya bukan munasakhat. Kenapa? Karena langsung dibagi. Ya, langsunglah dibagi harta warisan si suami kepada si istri dan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kasus munasakhat ini terjadi manakala harta pusaka belum dibagi, sementara ada ahli waris yang meninggal dunia. Ya, ada ahli waris yang meninggal dunia. Nah,
kalau seperti ini kasusnya, ini lebih ringan. Kenapa demikian? Karena ahli warisnya hanya mereka saja. Ya, karena ahli warisnya hanya mereka saja, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau seperti ini, ya kalau seperti ini jarang terjadi case. Ya, kenapa? Karena ahli warisnya kembali kepada mereka. Kecuali nanti ada tambahan ahli waris yang lain. Ya, ada tambahan ahli waris yang lain. Maka yang seperti ini bermasalah. Ya, yang seperti ini bermasalah. Seperti contohnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, si istri dia punya orang tua. Ya, si istri dia punya orang tua, maka orang tua itu mendapatkan bagian harta warisan dari si istri. Dan harta warisan dari istri itu didapatkan dari peninggalan suaminya. Nah, jadi kasus yang pertama ini kasus yang kita katakan ringan penyelesaiannya karena tidak ada sangkut paut dengan ahli waris yang lain. Taib. Sampai sini paham Pak kasus yang pertama? Ada pertanyaan kasus yang pertama ini? Aman. Baik, kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ahli waris mayit kedua hanya mendapat warisan dari satu arah. Ahli waris mayit yang kedua hanya mendapatkan warisan dari satu arah. Maka warisan dibagi sesuai arahnya. Ya, maka warisan dibagi sesuai arahnya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya, ya, dalam hal ini contohnya ada seorang meninggal dunia. Ya, kita buatkan bagannya. Ini kondisi yang kedua. Waris yang kedua hanya mendapatkan, ahli waris pertama hanya mendapatkan satu arah saja. Ya, tidak seperti yang tadi kedua-duanya dapat. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kasus. Ya, ini kasus suami istri. Jadi kembali kepada statusnya itu apa namanya? Yang meninggal suami atau istri. Taib. Ini meninggal dunia, ketika suami meninggal dunia, yang ditinggalkan adalah sawah. Hartanya sawah. Yang kita nominalkan misalnya hartanya ini ada 500 juta, misal 500 juta. Nah, kemudian pada akhirnya yang menjadi ahli waris siapa? Istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka sudah menikah dan mereka memiliki anak.
Ya, mereka sudah menikah, kemudian mereka memiliki anak. Nah, harta warisan ini belum dibagi. Nah, ketika harta warisan belum dibagi, ini pun meninggal dunia dan usul tidak ada, hanya ke bawah saja, hanya furu' saja. Nah, pada saat ini meninggal dunia, ya pada saat ini meninggal dunia, maka ahli warisnya kembali kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Itu juga belum dibagi. Yang 500 ini juga belum dibagi sampai pada akhirnya, ya sampai pada akhirnya ini pun meninggal dunia dan ini pun meninggal dunia. Taib. Ini meninggal dunia, kemudian ini meninggal dunia. Jadilah ini ahli waris, dan ini juga ahli waris. Nah, jadi ini sudah selesai. Ini keduanya ahli warisnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ini ahli waris mayit pertama, tingkatan yang pertama. Kemudian ternyata masing-masing dari mereka, laki-laki ini dan perempuan, ya misalnya si Andi dan si Ani misalnya. Nah, ini kedua-duanya sudah meninggal dunia, maka mereka punya ahli waris. Dan ahli waris inilah yang disebut tadi ahli waris mayit yang kedua hanya mendapatkan satu arah. Nah, kalau mereka suami, anak laki-laki dan anak perempuan, istri, anak laki-laki dan anak perempuan yang hanya satu arah saja, ya hanya mendapatkan satu arah. Kalau si istri dapat dari suaminya, kalau si suami dapat dari istrinya, maka penyelesaiannya ini satu-satu. Bagaimana? Selesaikan dulu tingkat yang pertama. Ya, selesaikan dulu tingkat yang pertama. 500 juta, 500 juta dan mereka sudah meninggal dunia. Ya, mereka sudah meninggal dunia. Tinggallah ahli warisnya siapa? Seperti tadi kita katakan, ini si Andi dan ini si Ani. Andi dan Ani, anak dari orang tua mereka. Seperti itu dia. Harta ada 500 juta. Taib. Ketika hartanya 500 juta, maka si Andi dan si Ani, Andi mendapatkan 2 bagian dan si Ani mendapatkan satu bagian. Ya, sehingga sahamnya ada 3. Ya. Sehingga Andi mendapatkan 2/3 kali 500 juta dan si Ani mendapatkan 1/3 kali 500 juta. Taib. Ini inilah harta mereka dan ini bagian mereka. Kemudian si suami, kemudian anak laki-laki dan perempuan, ini bagian mereka. Jadi penyelesaiannya 2 kali. Ya, jadi penyelesaiannya 2 kali. Kenapa? Karena ahli waris dari mayit yang kedua ini hanya mendapatkan 1 bagian, hanya sekali saja. Beda dengan kasus yang pertama tadi, dia ahli waris dari mayit yang pertama dan dia ahli waris dari mayit yang kedua. Jadi harus diselesaikan satu-satu. Ya, siapa ahli waris mayit yang pertama? Ahli waris mayit yang pertama adalah anaknya. Ya, kemudian ahli waris dari mayit yang kedua apa? Pasangannya dan anaknya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini masalah munasakhat yang kedua, di mana ahli waris, ya mayit yang kedua ini hanya mendapatkan 1 bagian. Kenapa? Karena mereka bukan termasuk ahli waris dari mayit yang pertama. Maka penyelesaiannya adalah selesaikan ahli waris dari mayit yang pertama, dan itulah harta yang akan diberikan kepada ahli waris dari mayit yang kedua. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa diselesaikan untuk kasus
munasakhot yang kedua. Ya, kasus munasakhot yang kedua. Baik, dari kasus yang kedua ini kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Kenapa disebut munasakhot? Nah, tadi kita sebutkan nasikh, ada yang dihilangkan di sana. Ya, ada yang dihapus. Yang dihapus di sini siapa? Yang dihapus di sini adalah ahli waris yang dia belum mendapatkan warisan, kemudian dia meninggal dunia. Maka dihapus statusnya. Statusnya itu dia tidak dianggap lagi. Tapi karena dia memiliki ahli waris, sehingga ahli warisnya itu menggantikan posisi dia. Jadi seperti itulah kenapa dikatakan munasakhot. Nah, jadi si laki-laki ini, anak laki-laki dan anak perempuan yang memang seharusnya mereka dapat warisan, ya seharusnya mereka dapat warisan, tapi karena harta warisan belum juga dibagikan, sehingga mereka nggak megang nih, nggak megang. Nah, terhapuslah mereka, dan terhapusnya mereka digantikan status oleh ahli waris mereka. Maka terhapus inilah yang dimaksud dengan munasakhot. Nah, demikian. Ya. Dari si Andi. Baik. 2/3 dari 500 juta untuk si Andi. Ya, 2/3 dari 500 juta untuk si Andi. Nah, si istri si istri mendapatkan 1/8. Ya, istri mendapatkan 1/8. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan ini sisa 7/8 sisanya. Dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Nah, kenapa dia mendapatkan 1/8? Karena dia punya anak. Lalu bagaimana dengan si suami yang istrinya meninggal dunia, maka suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena istri punya anak. Anak mereka laki-laki dan perempuan itu sisanya 3/4. Dan 3/4 ini dibagi 2/1. Nah, seperti itu dia. Baik, kita akan lanjut poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga, masalah munasakhot yang ketiga. Masalah munasakhot yang ketiga, ahli waris mayit yang kedua, ahli waris mayit yang kedua juga mendapatkan warisan dari yang lain. Ya, ahli waris mayit yang kedua juga mendapatkan warisan dari yang lain. Nah, dan ini juga penyelesaiannya dengan 2 kali penyelesaian. Ahli waris mayit yang kedua juga mendapatkan warisan dari yang lain. Contohnya, suami istri memiliki Adi dan Ani. Ini memiliki anak perempuan. Ya, ini memiliki anak perempuan.
Ya, contohnya Fatimah. Dan adik ini meninggal dunia. Ya, ini meninggal dunia dan dia memiliki harta, kita katakan tadi 5 miliar. Ya, 5 miliar. Kemudian Adi dan Ani ini, ya Adi dan Ani ini memiliki saudara kandung. Ya, ini memiliki saudara kandung. Ada saudara kandungnya. Ya, ada saudara kandungnya. Ini 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ini 1 laki-laki, 2 perempuan. Iya. Ketika Adi meninggal dunia, ya ketika Adi meninggal dunia, sama harta belum dibagi. Yang dia punya harta 5 miliar nih, belum dibagi. Ya belum dibagi. Nah, tentunya pada saat dia meninggal dunia, ahli warisnya siapa? Yang pertama si istri, kemudian anaknya Fatimah. Taib. Ini dapat tidak? Dapat. Kenapa dapat? Karena anaknya hanya perempuan. Dia dapat. Dan mereka dapat berapa? Kalau ini dapat berapa? Ani dapat berapa? 1/8. Kalau Fatimah? Setengah. Karena sendiri. Kalau ini? Sisa. Ya sisa warisan. Baik. Nah, qadarullah ini pun meninggal dunia. Ya, ini pun meninggal dunia. Nah, siapa ahli warisnya? Anak. Kemudian saudara istri. Ya, saudara istri. Taib. Nah, sehingga dalam hal ini Fatimah dia mendapatkan dari mana? Dari bapaknya dan dari ibunya. Dari bapaknya dan dari ibunya. Nah, tapi karena mereka punya masing-masing bagian, Adi punya saudara kandung, kemudian Ani juga punya saudara kandung, maka mereka punya hak dari yang 5 miliar ini. Ya, dari yang 5 miliar. Adi meninggal dunia, hartanya 5 miliar. Dan belum dibagi, sampai pada akhirnya Ani meninggal dunia, 1/8 ini bagian dia. Dari mana? Dari 5 miliar. Dan 1/8 inilah yang dibagi kepada anaknya Fatimah dan saudara kandungnya. Hanya ini saja. Ya, jadi ahli waris mayit yang kedua, ya ahli waris yang kedua juga mendapatkan warisan dari yang lain. Ya, juga mendapatkan warisan dari yang lain. Jadi sumbernya sama, tapi karena sumbernya sama ini belum dibagi dan masing-masing punya ahli waris yang berbeda-beda, maka pada akhirnya mereka harus dibagi sesuai dengan jumlahnya. Jadi penyelesaian pada kasus yang ketiga ini sama salahnya satu-satu, ini dituntaskan. Ya, ahli waris yang pertama, ya ketika Adi meninggal dunia, ini ahli waris yang pertama. Istri. Kemudian anak perempuan. Kemudian saudara kandung. Ya. 2 saudara kandung. Kemudian yang keempat 1 saudari kandung. Ini ahli waris yang pertama. Nah, ketika si Ani meninggal dunia, ahli waris yang kedua siapa? Yang pertama anak perempuan. Kemudian yang kedua saudara kandung. Kemudian yang ketiga saudari. Nah, kan berbeda di ahli warisnya.
Maka dari harta yang 5 miliar ini, inilah dibagi kepada mereka. Ya, dibagi kepada ahli waris yang ada di saat itu. Nah, dan yang seperti ini ketika anak perempuan hanya sendiri dan tidak ada yang menemaninya dari kerabat-kerabat laki-lakinya, saudara laki-lakinya, saudara kandung yang laki-laki, inilah yang bisa jadi masalah. Ya, contohnya seperti ini. Ketika Adi sakit-sakitan, nggak ada dari keluarganya itu, saudara kandungnya itu mau datang, dan dia punya harta, makanya sehingga pada akhirnya 5 miliar itu ditahan. Kenapa? Karena kerabat-kerabat dari suaminya itu nggak ada yang datang. Nah, giliran suaminya meninggal dunia, sibulah mereka menuntut hak warisan mereka. Seperti itu dia. Sampai pada akhirnya si istri ini nahan hak warisnya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Ya, dia dan pada saat dia meninggal dunia, dia juga punya saudara dan saudari kandung. Demikian. Jadi memang kasus seperti ini kasus yang pada akhirnya bisa masuk ke ranah pengadilan. Ya, kenapa? Karena memang nggak ada anak laki-laki. Ya, ketika tidak ada anak laki-laki, inilah yang bisa menjadi masalah. Kalau mereka faham agama dan mengerti hukum waris, maka selesai masalahnya. Jadi harta yang dimiliki oleh si mayit itu dari si suami itu akan diberikan kepada ahli waris yang lain. Nah, tapi kalau ternyata mereka tidak faham dan tidak diselesaikan secara kekeluargaan, inilah yang bisa sampai ke ranah hukum, yaitu pengadilan. Nah, demikian. Kalau sudah pengadilan, maka ikut ketentuan pengadilan bagaimana. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini kasus munasakhat yang ketiga. Taib, kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada? Artinya masih aman? Ya, masih aman. Ada dari Zoom? Ada. Baik. Kita akan lanjut. Poin selanjutnya, masalah selanjutnya adalah kalalah. Dalam pembagian warisan ini ada namanya istilah kalalah. Apa itu kalalah dan apa dalil yang berkaitan dengan kalalah ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176. Jadi kalalah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nisa ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun wa likulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'a fits thuluts. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, artinya usul tidak ada, furu' juga nggak ada. Jadi kalau kita disebutkan usul sudah paham. Usul itu bapak, ayah ke atas. Sementara furu' itu anak ke bawah. Sementara ke samping namanya hawashi. Jadi tiga istilah ini yang harus difahami dengan benar. Usul itu ke atas, orang tua ke atas. Kemudian furu' anak ke bawah. Sementara hawashi ini saudara-saudara, paman dan seterusnya ke samping. Nah, jika seorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, berarti ini hawashi, atau seorang saudara perempuan seibu saja. Jadi kasus terkait dengan saudara seibu sudah pernah kita bahas.
maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3. Jadi kalau ahli warisnya hanya saudara ya seibu atau saudari seibu satu orang saja, maka mereka mendapatkan 1/6. Tapi kalau ada dua saudari seibu, laki-laki dan perempuan, maka mereka mendapatkan 1/3. Dan pembagian untuk saudari seibu ini tidak sama seperti pembagian saudara kandung. Kalau saudara kandung itu 2/1. Kalau ketemu dua saudara, misalnya saudara dan saudari kandung, maka ini pembagiannya 2/1. Tapi kalau ketemu saudara dan saudari seibu, maka sama antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu dia. Jadi ada perbedaan pembagian saudara kandung dengan saudara seibu. Nah, demikian. Para ulama menegaskan bahwa ayat ini berbicara tentang warisan saudara seibu. Ayat yang kedua, ayat 176 masih di dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wala ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun laha walad fa in kanat tasnatain falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Ya, tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Dia tidak punya anak, tapi dia punya saudara perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, kalau dia sendiri. Dan saudara yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada ayat yang ke-12 surat An-Nisa itu berbicara tentang saudara seibu. Pada ayat 176 surat An-Nisa itu berbicara tentang saudara kandung. Ya, berbicara tentang saudara kandung. Nah, kasusnya bagaimana? Kasusnya ketika ada orang yang meninggal dunia yang dia tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak. Usul tidak ada, furu' tidak ada. Yang ada saudara kandung atau saudara seibu. Maka hukum yang berlaku kalaulah mereka tidak memiliki usul dan furu', hukum yang berlaku kalau yang termasuk ke dalam saudara seibu, maka kalau 1 orang dia dapat 1/6. Kalau 2 orang atau lebih maka dapat 1/3. Dan pembagiannya rata. Ya, pembagian rata. Namun kalau saudara antara saudara si ibu dengan saudara kandung. Taib. Sekarang kita akan sebutkan makna kalalah. Kalalah secara bahasa ini turunan dari al-iklal yang artinya mahkota yang mengelilingi kepala. Ini menurut bahasa. Kalalah itu diambil dari kata al-iklal, al-iklil.
al-iklil yang artinya mahkota yang mengelilingi kepala. Disebut kalalah karena mayit tidak memiliki ahli waris dari usul. Iya, disebut kalalah karena si mayit itu tidak memiliki ahli waris dari usul. Dari usul siapa saja? Bapak, kemudian kakek, dan seterusnya. Maupun furu. Jadi si mayit ini juga tidak memiliki furu waris. Furu siapa? Anak, kemudian cucu. Ya, cucu ini dari mana? Cucu dari anak laki-laki. Cucu itu hanya statusnya dari anak laki-laki. Demikian. Adapun cucu dari anak perempuan ini enggak masuk. Ini masuk ke dawil arham nanti. Nah, demikian. Sehingga mayit hanya memiliki ahli waris dari jalur hawashi, dari samping. Ya, dari samping ini siapa? Saudara-saudara, kemudian paman. Ya, kemudian paman. Taib, inilah yang dimaksud dengan kalalah. Jadi seorang yang meninggal dunia yang dia tidak memiliki ahli waris dari jalur usul dan ahli waris dari jalur furu yang ada hawashi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah ditanya tentang kalalah. Maka beliau mengatakan al-kalalatu man la walada lahu wala walid. Kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan bapak. Orang yang tidak memiliki anak, artinya anaknya memang enggak ada, bapaknya juga sudah meninggal. Inilah yang dimaksud dengan kalalah. Dan boleh jadi ada orang yang belum berumah tangga. Dia belum berumah tangga ini. Pasangannya enggak ada. Tentunya anaknya juga enggak ada. Dan orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu dia. Ada terkadang di antara keluarga itu, misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia belum mau menikah, tapi hartanya banyak ini. Ya, saudara-saudarinya yang lainnya ini udah pada menikah. Nah, sehingga ketika dia meninggal dunia, maka harta ini dikembalikan kepada saudara-saudaranya. Ya, kenapa? Karena orang tuanya sudah tidak ada, kakeknya juga enggak ada. Kemudian karena dia belum menikah, anaknya juga enggak ada. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari keterangan di atas, maka kita bisa menyimpulkan urutan warisan saudara. Dari keterangan di atas, maka kita bisa menyimpulkan aturan warisan saudara. Ya, aturan warisan saudara. Yang pertama, semua saudara kandung sebapak dan seibu ini mahjub. Mahjub artinya apa? Terhalang. Mereka enggak dapat warisan. Dengan keberadaan furu. Furu itu adalah keturunan. Ya, keturunan dari mana? Laki-laki. Jadi mereka terhalang dari keturunan laki-laki. Jadi kalau si mayit ini punya anak laki-laki, maka mereka terhalang. Tapi kalau si mayit hanya punya anak perempuan, maka mereka bisa dapat. Jadi yang bisa menghalangi hawashi ini, ya jalur hawashi yang bisa menghalangi hanya anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau nggak ada anak, dia sudah meninggal dan dia punya anak dan anaknya laki-laki, maka mereka mahjub. Ini yang pertama. Jadi status saudara, baik saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, maka mereka mahjub dengan siapa? Dengan furu laki-laki. Ya, dengan furu laki-laki. Taib. Yang kedua, semua saudara kandung sebapak seibu mahjub dengan keberadaan usul. Ya. Dan usul yang mana? Yang laki-laki, yaitu bapak dan kakek dari bapak. Bapak dan kakek dari bapak. Seperti itu dia. Kalau punya kakek, maka ini enggak. Tapi bapak punya orang tua, artinya si bapak ini sudah meninggal, yang ada kakeknya. Nah, si kakek ini bisa menghalangi saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu enggak dapat warisan. Nah, seperti itu dia. Jadi dari jalur usul, dari jalur furu anak hanya laki-laki. Dari jalur usul kakek dari jalur bapak. Seperti itu dia, bukan kakek dari jalur ibu.
Yang ketiga, saudara sebapak mahjub dengan saudara kandung. Saudara sebapak ini mahjub, dihalangi saudara. Apa? Karena harusnya lebih dekat daripada saudara. Yang keempat, saudara seibu, ya saudara ibu tidak dimahjub oleh saudara manapun. Saudara seibu, ini beda dengan bapak nih. Saudara sebapak ini terhalangi dengan saudara kandung. Tapi saudara seibu tidak terhalangi oleh saudara manapun. Ya, maupun keberadaan ibu. Jadi ada ibu pun, ya ada ibu pun, saudara si ibu ini tetap dapat. Dan dia tidak terhalangi dengan saudara kandung dan saudara bapak. Tapi saudara sebapak terhalangi dengan saudara kandung. Jadi memang ada kekhususan ini saudara si ibu. Dan pembagiannya juga berbeda dengan saudara kandung bapak. Yang seibu sendirian, saudara seibu mendapatkan sepertiga sendirian dan mendapatkan sepertiga rata, sepertiga dibagi rata. Jika lebih dari satu, jadi saudara si ibunya ada 2, 3 dan seterusnya, mereka dapat sepertiga dan sepertiga ini bagi rata. Syaratnya apa? Syaratnya tidak ada usul, tidak ada furu. Ini syaratnya. Jadi saudara maupun saudari ini bisa mendapatkan dengan syarat tadi, nggak ada usul dan nggak ada furu. Yang saudara kandung atau sebapak menjadi asobah. Ya, saudara kandung atau sebapak menjadi asobah dengan memperhatikan kedekatan dengan syarat tidak mahjub. Jadi status ini saudara kandung ini statusnya asobah. Ya, status saudara kandung adalah asobah. Nah, seperti itu dia. Kemudian yang ketujuh, saudara perempuan kandung, perempuannya, saudara perempuan kandung atau sebapak menjadi asobah bil ghair, menjadi asobah bil ghairi, karena asobah itu ada 3, bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi. Jika ada saudara lelaki kandung, ya jika ada saudara lelaki kandung atau sebapak. 6. Hukum asalnya mereka ini ashabul furud, setengah atau 2/3, setengah kalau sendiri, 2/3 kalau 2 orang dan lebih. Tapi dengan keberadaan saudara kandungnya, maka mereka menjadi statusnya asobah bil ghair. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, saudara perempuan kandung, ya saudara perempuan kandung atau sebapak jika sendirian mendapatkan jatah setengah, dan jika lebih dari seorang maka mendapatkan 2/3, dan jika lebih dari seorang maka mendapatkan 2/3. Nah, beda nggak dengan saudara seibu? Beda. Kalau saudara seibu, kalau dia sendiri berapa? 1/6. Kalau 2, 3 dan seterusnya berapa? 1/3. Nah, jadi kalau lebih bersama dengan saudara dan saudari, itu enggak jadi asobah.
Ya, mereka nggak jadi asobah. Saudara dan saudari seibu ketika bersatu itu nggak jadi asobah. Malah mereka mendapatkan sepertiga. Dan cara pembagiannya bagaimana? Baginya rata. Ya, baginya rata. Beda kalau saudara kandung dan saudara sebapak ketika bertemu laki-laki dan perempuan, maka mereka menjadi asobah. Dan pembagiannya bagaimana? Laki-laki dapat 2, dapat 1. Jadi, harus kita bisa pahami saudara seibu dengan status saudara sekandung dan bapak. Ya, saudara kandung dan saudara bapak, saudara sebapak ini statusnya sama. Hanya saja ketika ada saudara dengan saudara bapak, saudara nggak dapat. Yang dapat hanya saudara kandung. Jadi, kalau saudara seibu dengan saudara kandung, saudara seibu ini tidak terhalangi dengan keberadaan saudara kandung. Demikian. Jadi memang ada kekhususan untuk saudara seibu. Taib, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Contoh munasakat kita buat gambar ya. Adi dan Ani tadi. Ya. Adi dan Ani. Nah, kemudian si mana? Ani. Dua-dua. Nah, masing-masing punya orang tua. Satu ayah. Ini bukan suami istri. Bukan. Adi dan Ani ya, saudara kandung. Taib. Saudari si. Baik. Nah, si ibu ini pernah nikah sebelumnya, anaknya perempuan. Taib, kita katakan namanya siapa, Pak? Ana. Taib. Kasusnya apa? Yang di atas sudah ada. Ya. Ya, ini suaminya udah meninggal, ibunya juga sudah meninggal. Nah, dari Adi dan Ani, ini siapa yang meninggal? Contohnya, Adi meninggal. Nah, Adi meninggal ini dia punya istri, punya anak. Istri. Kemudian punya anak laki-laki, perempuan. Baik. Ini gambarannya. Baik, ketika Adi meninggal dunia, ya ketika Adi meninggal dunia, ahli warisnya siapa? Yang pertama istri, yang kedua anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan. Dia punya saudari kandung dan dia punya saudari seibu.
Gitu kan Pak? Ya, ini kandung, ini seibu. Taib. Nah, pada saat dia meninggal dunia, ya pada saat dia meninggal dunia, dia punya istri, dia punya anak laki-laki, dan dia punya anak perempuan. Baik, masalahnya kalau seperti ini kasusnya, ya kalau seperti ini kasusnya, jangankan saudari kandung nggak dapat. Kenapa? Ada ini anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Jadi gimana dia bisa dapat kalau anak ini furuknya nggak ada, usulnya juga sudah nggak ada. Seperti itu dia. Jadi syarat saudari seibu, ya syarat saudari seibu ini bisa dapat dengan syarat apa? Furuknya anak laki-laki dan usulnya bapak nggak ada. Itu syaratnya. Ini nggak ada ini. Ini nggak ada. Anak laki-laki nggak ada. Anak perempuan yang ada. Ya anak perempuan yang ada. Taib. Nah di sini kita contohkan ini nggak ada apa ya? Ya, sah ini nggak ada ya? Ya, sah ini nggak ada. Ini kita hilangkan dulu. Taib. Anak laki-laki kita hapus supaya kita tahu nih. Ya supaya kita tahu saudara si ibu dapat nggak? Baik. Ini gambarannya. Ahli warisnya siapa aja? Yang pertama siapa? Istri. Kemudian siapa lagi? Anak perempuan. Kemudian siapa lagi? Hah? Saudari kandung. Siapa lagi? Saudari seibu. Baik. Nih, istri, anak perempuan, ya anak perempuan, kemudian seibu. Nah, istri dapat berapa? 1/8. Istri dapat 1/8. Kenapa? Karena ada perempuan. Baik, 1/8. Anak perempuan berapa? Berapa bagian anak perempuan? Seorang nih. Satu orang anak perempuan berapa? Setengah. Taib. Saudari kandung berapa? Hah? Kenapa 1/6? Saudari kandung dapat berapa? Lupa dapat berapa? Berapa? Berapa Bu? Saudari kandung. Taib, saudari seibu. Saudari seibu berapa? 6. Berapa orang dia? Ada nggak yang menghalanginya? Ada nggak yang menghalangi? Saudari seibu ini ada nggak yang menghalangi? Nggak ada. Sehingga dia dapat berapa? 1/6. Dia dapat 1/6. Nah, tinggal saudari kandung. Ya saudari kandung berapa? Berapa catatannya Pak? Hah? Sisa. Ya. Asobah apa namanya? Asobah ma'al ghair. Kenapa? Karena ada anak perempuan. Ya, karena ada anak perempuan. Taib. Nah, ini sisa.
Ini sisa 1/8 setengah, sisa 1/6. Jadi syarat ini saudari seibu, syarat dia bisa dapat karena apa? Karena tidak ada furu', kemudian tidak ada usul. Dua ini saja, Pak. Dua ini. Kalau saudara kandung, ya saudari kandung, ini nggak mempengaruhi. Saudara dan saudari kandung itu pengaruh kalau ada saudara sebapak. Demikian. Jadi itu bagian untuk saudari seibu. Dia dapat 1/6 karena dia sendiri. Dengan catatan nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki maka selesai. Nah demikian. Taib, ada lagi? Ya. Gimana Pak? Ya. Istrinya lebih banyak uang ya? Ya. Suaminya meninggal. Si suami ketika membangun aset juga ada keluar sedikit, maka tinggal persentasi. Diperkirakan berapa ini? Ya, artinya 10 banding 90. 10 banding 90. Misalnya asetnya 2 miliar, misalnya asetnya 2 miliar, berarti 10% dari 2 miliar 200 juta. Nah, 200 juta inilah yang dibagi kepada siapa? Istri, kemudian anak-anaknya. Nah, itu kalau disebut dengan harta bersama. Artinya sama-sama bangun aset. Si suami punya harta, kemudian si istri juga punya harta. Bangun. Ternyata si istri lebih banyak hartanya, lebih banyak sahamnya. Lalu ketika meninggal dunia, maka tinggal dipresentasikan saja. Ya, dipresentasikan berapa bagian masing-masing. 10% dengan 90%. Yang 10% inilah yang dibagi kepada siapa? Istrinya dan anak-anaknya. Demikian. Ada lagi? Ada Ustaz? Pertanyaan dari Zoom Ustaz. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kasus Ustaz bila harta warisan berupa satu rumah belum dibagi walau ayah itu sudah meninggal. Punya 4 anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Mereka sudah berumah tangga sampai kemudian 2 anak laki-laki juga meninggal. Apakah istri dari anak laki-laki ahli waris tersebut masih berhak mendapatkan bagian dari warisan suaminya yang sudah meninggal Ustaz, karena mereka tidak memiliki anak? Demikian Ustaz, terima kasih. Nah, inilah yang disebut dengan munasakhat. Jadi si bapak meninggal, orang tuanya sudah meninggal, punya rumah, asetnya apa? Harta pusakanya rumah. Dia punya 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Semuanya sudah berumah tangga. Ya, semuanya sudah berumah tangga. Nah, ketika si bapak meninggal dunia, aset belum dibagi. Ya, aset belum dibagi. Kalau kita lihat dari munasakhat, ya, kalau kita lihat dari munasakhat, ini bukan kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama, ya ahli waris mayit yang kedua sama seperti ahli waris mayit yang pertama, selesai masalahnya. Ya, selesai masalahnya. Tapi ini ahli waris mayit yang kedua, dia hanya mendapatkan sekali. Ya, dari siapa? Dari pasangannya. Nah, ketika anak laki-laki ini meninggal dunia, anak laki-laki 2 orang tadi dikatakan meninggal dunia ini kedua-duanya. Rumahnya belum dijual juga. Ya. Bagaimana status istri keduanya? Apakah status istri keduanya ini mendapatkan warisan juga dari mertuanya? Dalam hal ini kan mertuanya, dan itu hak dari anak laki-lakinya. Jawabannya dapat, meskipun tidak punya anak. Ya, meskipun tidak punya anak. Nah, jadi pembagiannya seperti ini.
Anaknya 4 perempuan, semuanya sudah berumah tangga, suami, kemudian perempuan, suami. Mungkin mereka punya anak laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, kemudian anak laki-laki, istri, dan punya anak, kemudian anak laki-laki dan istri. Ini juga nggak punya anak. Taib. Ini ahli waris dari mayit yang pertama. Ini disebut mayit yang pertama karena hartanya, asetnya rumah tadi kan, rumah. Nah, asetnya rumah. Kita sebutkan rumahnya itu 2M. Ya, rumah 2M. Nah, siapa ahli waris dari orang tuanya? Ahli warisnya adalah anak perempuan, anak laki-laki. Nah, rumah dengan harga 2M ini masuk ke dalam syirkul amlak, harta bersama. Harta bersama dari 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Karena dia bentuknya rumah, ya, hanya mungkin masih bisa ditempati, belum dijual dan belum laku. Sampai pada akhirnya ini meninggal dunia. Ini meninggal dunia. Mana yang lebih dulu meninggal dunia? Yang ini anak laki-laki kan ada 2 ini. Ya, karena dia bakal mewarisi. Nah, ketika ini meninggal dunia, baik, kita akan bagi 2 anak perempuan dan 2 anak laki. 2 perempuan, 2 laki-laki. Nah, sahamnya ada berapa? Ada 6. Sehingga ini per 6. Kemudian 2 per 6, 2 per 6. Baik. Dia punya harta 2 per 6 dari 2 miliar. Ya, 2 per 6 dari 2 miliar. Berapa? Berapa, Pak? Kira-kira. Dapat 6,66. Ya, 600. Ya, kita katakan 600. Berarti ini 300, ini 600. Katakan dia punya harta 600 juta. Baik. Ya, ini harta yang tertulis ya. Harta yang tertulis dia 600 juta. Nah, ini meninggal dunia. Ya, yang ini meninggal dunia. Ahli warisnya siapa? Istri. Ya, ahli warisnya istri. Istri dapat berapa? 1/4. Ya, dia dapat 1/4 dari harta suaminya. Dari 600 juta ini dari sini. Ya, dari rumah belum laku. 600 juta, 1/4 juta berapa? 150 juta. Ya, kalau cepat kali ngitung. Ya, jadi juta. Dia dapat 150 juta istri. Dari 2 miliar nih. Nah, sisanya berapa lagi? 450 juta. Ini untuk ini. Ya, untuk ini perempuan laki. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Seperti itu dia. Nah, kemudian ini meninggal juga. Ya, ini meninggal juga dan dia juga berapa? Berapa hartanya? 600 juta tambah yang ini. 450 juta bagian dia 2 bagian, bagian mereka satu bagian. Berapa, Pak? 4. Ya, 2 dengan 1 4. Berapa bagiannya? 110 lah, hitung-hitungnya. 1125 lah gitu. 1125. 100
12.500.000. Nah, dia punya 600 juta tambah 1125. Ya. Ini hartanya. Ya, ini hartanya. Harta anak laki-laki yang kedua. Nah, dan ini dari harta ini, ya dari harta ini untuk istrinya seperempat. Ya, untuk istrinya seperempat. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk saudarinya. Saudarinya ada 2 perempuan. Ya, saudarinya ada dua perempuan. Maka untuk saudarinya ini 2/3. Ya, mereka berdua mendapatkan 2/3. Nah, kemudian ya setelah itu kan masih ada sisa. Ya, seperempat dengan 2, ini istri, ini 2 saudari kandung, itu 2/3. Cari ahli waris yang lain. Ya, cari ahli waris yang lain. Apakah masih ada ahli waris yang lain? Nah, ketika dikatakan asobah udah nggak ada lagi, kemudian ashabul furud sudah nggak ada lagi, makalah ini masuk ke dalam bab selanjutnya, dawil arham. Dawil arham. Boleh jadi mereka ini punya paman. Ya, mereka ini punya paman, atau mereka ini punya anak paman. Ya, anak paman. Maka yang dekat dengan si mayit dari jalur dzawil arham itulah yang dapat. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ini saja, ya udah ini dibagi. Ya, bisa masuk ke dalam aul, bisa masuk ke dalam rot. Ya, ini berlebih. Ya, ini berlebih pembagiannya. Nah, seperti itu dia. Jadi yang seperti ini karena memang banyak yang meninggal dunia, maka harus diperinci. Ya, maka harus diperinci, mengingat rumahnya juga belum terjual, sehingga mereka belum mendapatkan bagian. Taib. Ada yang lain? Terakhir mungkin Ustaz untuk menutup sesi kita ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bila kita punya saudara perempuan seibu tetapi sudah meninggal duluan sebelum ibunya meninggal, ketika ibunya meninggal, apakah anak-anak yang ditinggal mendapatkan warisan? Anak-anak ini semua sudah berkeluarga. Terima kasih Ustaz. Ulang. Kita punya saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu. Ya, tetapi saudara perempuan ini meninggal sebelum ibunya meninggal, Ustaz. Sebelum orang tuanya meninggal, saudara perempuan tadi sudah meninggal. Kemudian ketika ibu meninggal, apakah anak-anaknya yang ditinggal mendapatkan warisan? Karena anak-anak ini semua sudah berkeluarga. Demikian Ustaz. Anak dari siapa? Anak dari yang saudara perempuan seibu tadi Ustaz. Yang meninggal saudari seibu. Iya. Dan dia punya saudari seibu. Iya Ustaz. Kemudian dia punya saudari seibu, yang mana saudari seibu ini meninggal duluan sebelum orang tuanya meninggal, dalam artian ibunya meninggal duluan Ustaz. Iya. Kemudian si ibu meninggal. Iya Ustaz. Pertanyaannya, anak-anak dari saudara seibu ini apakah mendapatkan warisan? Ketika si ibu meninggal, ya kan yang statusnya di sini kan yang meninggal ibu. Pada saat ibunya meninggal, apakah anak-anaknya ini statusnya jadi cucu? Ya, statusnya cucu, bukan statusnya saudari seibu. Jadi saudari seibu itu disebutkan saudari seibu kalau memang ada saudarinya yang meninggal. Tapi kalau statusnya ke atas, yang meninggalnya adalah ibunya, kemudian dia punya anak dari suami yang pertama, kemudian punya anak dari suami yang kedua, dan anak-anaknya ini sudah meninggal dunia. Ya, anak-anaknya ini sudah meninggal dunia. Artinya statusnya di sini adalah cucu. Ya, apakah cucu mendapatkan warisan ketika
orang tua mereka sudah meninggal dunia, iya. Ya, cucu itu mendapat warisan ketika orang tua mereka sudah meninggal dunia. Jadi pengganti statusnya, makanya dikatakan bisa bintul ibn, ya anak dari anak laki-laki, ya atau anak dari anak perempuan. Jadi status cucu ketika neneknya meninggal dunia, dengan catatan ya orang tua mereka sudah meninggal, maka mereka dapat. Jadi statusnya cucu. Demikian. Insyaallah dapat. Demikian. Baik, mungkin cukup. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Apa itu dzawil arham? Ya, apa itu dzawil arham? Kemudian kita akan bahas tentang aul dan rod. Ya, tentang aul dan rod. Ini pembahasan yang tidak bisa terlepas dari pembagian warisan, karena terkadang dalam pembagian itu diharuskan dengan sistem rod dan diharuskan dengan sistem aul, dan nanti pembahasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.